Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Deng Hua Si Hao episode 128, di mana pada episode sebelumnya Si Hao membunuh dua pembunuh bayaran yang dikirim oleh klan Qin dan Istana Surgawi yang datang untuk membunuhnya. Karena hal itu akhirnya tetua klan Qin memerintah Qin Hao untuk membunuh Si Hao yang adalah kakaknya sendiri. Tapi di sini Qin Hao tidak mengetahui bahwa Wang adalah Si Hao kakaknya. Atas perintah itu, Qin Hao mulai mengerahkan anggota klannya untuk mencari keberadaan Si Hao di alam rahasia Yuantian. Seluruh anggota klan Qin kemudian menyebar mencari Si Hao. Dan melihat dia sedang diincar oleh adiknya sendiri, Si Hao merasa sedih. Melihat itu, Zhongtian mengatakan bahwa adiknya lah yang membantunya melarikan diri dari Gunung Bolau. Sehingga dia yakin adiknya memiliki hati yang baik. Zhongtian percaya bahwa suatu hari nanti dia akan mengetahui kebenarannya. Si Hao mengatakan lebih baik sekarang mereka juga mencari keberadaan kolam immortal yang akan segera muncul. Di tempat lain terlihat Cao Yuseng yang sedang dihajar oleh Tai Yin dari klan kelinci karena Cao Yuseng mencuri Raja Ginseng Giok putih milik Tai Yin. Saat sedang dihajar, Si Hao dan kakeknya tiba di sana sambil menyapa mereka. Tai Yin bingung mengapa mereka kembali padahal klan Qin dan kerajaan surgawi sedang mengincar nyawa mereka. Tanpa sempat menjawab, tiba-tiba banyak ahli muncul di sana. Mereka semua adalah ahli-ahli yang menyimpan dendam pada Si Hao dan juga Cao Yuseng yang pernah menipu mereka. Melihat itu, Si Hao meminta kakeknya untuk menonton saja terlebih dahulu karena Si Hao ingin menguji kekuatannya lagi. Si Hao mengeluarkan tombak gunturnya dan menyerang mereka dengan tombak itu. Melihat serangan itu, Mingji menahan serangan tombak guntur dan balik menyerang Si Hao. Tapi Si Hao dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, semua ahli yang ada di sana menyerang Si Hao dengan keahlian mereka masing-masing. Si Hao meliuk-liuk menghindari serangan mereka dan itu memancing kemarahan Si Hao. Si Hao kemudian menerjang mereka dan terjadi pertarungan sengit antara Si Hao dan tiga ahli hebat. Dari kejauhan terlihat ahli yang lain masih belum bergerak. Dan memanfaatkan keributan itu, Cao Yuseng berusaha lari dari sana. Meski dikeroyok oleh tiga ahli, Si Hao masih bisa membuat mereka terdesak dengan keahlian dan kekuatannya. Dan saat itu, pria bertanduk melihat Cao Yuseng akan kabur sehingga dia pergi menghadang Cao Yuseng. Cao Yuseng mulai terlihat akan mengeluarkan jurus andalannya, tapi tanpa disangka, dia hanya kentut di depan pria bertanduk sehingga membuat pria bertanduk tertawa. Di sisi lain, pertarungan Si Hao masih terus berlanjut dan dalam pertarungan itu Si Hao merasakan ada kekuatan yang sangat kuat muncul. Si Hao memperhatikan ternyata kekuatan itu berasal dari Cao Yuseng dan dengan cepat Si Hao membawa Zhongtian pergi dari sana karena menurutnya jika mereka tetap di sana itu akan sangat berbahaya. Ternyata pada saat itu Cao Yuseng sedang mengaktifkan formasi pembunuh tingkat 3 yang sangat berbahaya. Formasi pembunuh itu mengeluarkan ribuan pedang bersama kelihatan petir. Melihat kekuatan formasi itu, semua ahli di sana menjauh dan hanya pria bertanduk yang tetap diam di sana. Saat Cao Yuseng melepaskan kekuatannya, semua pedang itu terbang ke segala arah dan menyerang semua orang yang ada di sekelilingnya. Pria bertanduk berusaha menahan dengan sayapnya, tapi sayapnya tertembus dan dia terkena serangan pedang itu. Di sisi lain, Tai Yin juga berubah menjadi kelinci untuk menghindari serangan pedang itu. Mingji yang berada di sekitar situ juga berusaha bertahan dari serangan pedang milik Cao Yuseng dengan perisainya, tapi sayangnya perisainya tertembus dan seketika tubuhnya terkena serangan pedang itu. Zhongtian mengatakan bahwa itu adalah formasi pembunuh serta kabut yang ada di sekitarnya adalah energi kekacauan. Menurut Zhongtian, pasti ada faksi besar di balik Cao Yuseng. Saat mereka sedang berlari menghindari ribuan pedang yang terbang, tiba-tiba ahli istana iblis api muncul menghadang mereka.
Tapi dengan mudahnya Zhongtian dan Si Hao menghajar ahli itu sehingga membuat dia terpental ke arah ribuan pedang pembunuh dan menembus tubuhnya hingga mati. Si Hao dengan kecepatannya kemudian menghindari ribuan pedang itu lalu pergi menemui Zhao Yusheng yang sudah menghentikan tekniknya. Si Hao berkata, "Bisakah kamu sedikit lebih akurat? Aku masih bisa menghindarinya." Zhao Yusheng mengatakan bahwa Si Hao hebat juga karena bisa menghindari formasi pembunuh miliknya. Setelah itu ahli yang lain muncul lagi di sana untuk menangkap Si Hao dan melihat kedatangan mereka, Si Hao mengejek mereka dengan berkata, "Apa ada lagi yang rasanya cukup lezat?" Tapi tiba-tiba saja sebuah portal muncul dan terdengar suara yang berkata bahwa ternyata orang yang membuat keributan di sini adalah orang yang membunuh tamu-tamu terhormat klan Qin. Petir kemudian menyambar ke tanah dan dari balik debu muncul Qin Hao bersama pengawalnya. Melihat cucunya tiba, Zhongtian mengatakan kepada Si Hao untuk tidak mengungkapkan identitasnya sekarang, agar tidak menyebabkan masalah untuk orang tua dan adiknya. Si Hao mendekati adiknya sambil berkata, "Apakah kamu tahu apa alasanmu bertarung?" Si Hao mengatakan apakah Qin Hao tahu kalau bahwa kerajaan surgawi bekerja sama dengan klan Qin untuk memburu kakeknya di Pulau Iblis. Mendengar itu Qin Hao terkejut dan Si Hao menambahkan bahwa Master Istana Iblis Api yang baru saja mati telah menindas banyak praktisi lain. Si Hao mengatakan apakah Qin Hao ingin membunuhnya demi ahli-ahli seperti itu. Qin Hao yang dibuat bingung meminta Si Hao untuk berhenti berbicara karena menurutnya klan Qin tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang-orang mereka. Si Hao mengatakan bahwa dia melihatnya secara langsung di Pulau Iblis. Qin Hao mengatakan bahwa dia akan menyelidiki masalah itu sendiri nanti, tapi sekarang dia akan membunuh Si Hao. Qin Hao kemudian menyerang Si Hao dengan tinjunya, tapi itu bisa ditahan dengan mudah oleh Si Hao dengan tinjunya juga. Energi benturan dari kekuatan mereka membuat semua ahli terperangah. Semua ahli terkejut melihat Si Hao yang bisa menahan kekuatan dua tulang immortal milik Qin Hao dengan fisiknya saja. Mereka mulai bertanya-tanya apakah latar belakang Si Hao dan mereka mengira mungkin saja Si Hao adalah generasi pertama yang sengaja dilatih oleh faksi kuno. Bahkan Qin Hao pun terkejut melihat Si Hao bisa menahan pukulannya dan bahkan bisa membuatnya terdorong mundur. Qin Hao akhirnya menggunakan jurus andalannya yaitu kekuatan reinkarnasi yang merupakan teknik andalan Si Hao waktu di alam bawah. Teknik itu membuat semuanya berjalan mundur dan kekuatan musuh yang ada di sana menjadi kembali ke awal. Lihat itu Zhongtian berpikir bahwa ini adalah kemampuan Si Hao dan sekarang digunakan untuk menyerang Si Hao. Melihat itu Si Hao mengeluarkan sayap petir dan bergerak dengan cepat menyerang Qin Hao. Dalam sekejap Si Hao bisa memukul mundur Qin Hao dan menghentikan kekuatan reinkarnasi. Melihat Qin Hao terdesak, para pengawal Qin mulai menyerang Si Hao. Karena para pengawal itu menyerang secara diam-diam, amarah Si Hao memuncak dan dia tanpa segan-segan membunuh mereka. Melihat itu, Qin Hao meminta pengawalnya untuk tidak bertindak terlebih dahulu dan kemudian pertarungan kakak beradik itu berlanjut lagi. Tapi ketika mereka sedang beradu pukulan, tiba-tiba kolam immortal muncul di sana sehingga pertempuran mereka terhenti. Para ahli mulai dengan cepat pergi ke kolam immortal untuk mendapat peluang meningkatkan kekuatan mereka. Zhongtian mengatakan bahwa itu adalah kolam immortal tempat Yuan Tian Supreme gagal mencapai nirwana. Dan kemudian kolam itu muncul karena segelnya terbuka akibat pertarungan antara dia dan adiknya. Si Hao mendekati adiknya sambil meminta adiknya untuk memahami orang-orang yang ada di sekitarnya serta bagaimana pemikiran mereka. Setelah itu barulah datang kepadanya lagi. Si Hao dan Zhongtian kemudian pergi menuju kolam immortal lalu diikuti oleh Zhao Yusheng dan Tai Yin. Qin Hao masih terdiam mengingat perkataan Si Hao yang seolah-olah mengetahui apa yang dia tidak ketahui tentang klan Qin. Qin Hao bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Si Hao. Semua ahli akhirnya sampai di kolam immortal dan di sana terlihat sebuah penghalang.
Song Tian mengatakan bahwa itu adalah formasi kuno misterius. Mereka kemudian terbang mendekat untuk memeriksa formasi itu. Tapi tiba-tiba mereka ditekan oleh gravitasi yang sangat kuat dan ternyata di sana ada larangan untuk terbang. 看来此处 Si Hao mengatakan meski dia bisa menggunakan kekuatan domainnya, itu hanya bisa membuat dia terbang lebih rendah. Mereka harus berhati-hati karena jurang di bawah mereka memiliki kekuatan pelahap. Dan jika mereka terjatuh, sulit untuk bertahan hidup. Tapi saat mereka akan menyeberang, kekuatan gelap datang menyerang mereka dan dari balik kabut itu muncul Mingji yang ternyata telah memasang jebakan itu untuk membunuh si Hao. Bersama si Qiao Kun, Mingji mulai menyerang si Hao dengan formasi api. Si Hao mengatakan bahwa mereka melakukan trik rendahan hanya untuk bisa membunuhnya, sehingga si Hao mengeluarkan kekuatan domainnya untuk melindungi dirinya dan kakeknya. Si Hao meminta kakeknya untuk bertahan dulu karena dia akan membunuh mereka dengan cepat. Si Hao kemudian mengeluarkan sayapnya dan terbang ke arah Mingji. Seketika mereka terkejut melihat si Hao yang bisa terbang di mana di sana ada larangan terbang. Mengetahui bahwa itu adalah kekuatan domain, mereka berdua kemudian lari ketakutan. Tapi si Hao yang bisa terbang dengan mudah mengejar mereka dan menyerang mereka dengan teknik kunpeng. Terkena serangan itu, Mingji dan Ji Qiao Kun terdorong mundur dan mereka juga terkejut si Hao bisa menggunakan teknik kuno kunpeng. Mingji kemudian bertanya di mana si Hao mendapatkan teknik kuno itu dan si Hao menjawab tentang domain gurun yang ada di alam bawah. Dan di sana burung kunpeng pernah lahir. Di sanalah seseorang pernah mempelajari metode kunpeng. Mendengar itu sontak Mingji terkejut karena satu-satunya orang yang memiliki metode kunpeng di dunia bawah adalah si Hao. Si Hao memang sudah berniat membunuh mereka sehingga dengan sengaja dia membongkar identitasnya. Dan dalam satu serangan, si Qiao Kun mati. Melihat itu Mingji ketakutan, tapi si Hao tidak berbelas kasih. Dengan sekali pukul Mingji juga akhirnya tewas. Si Hao kemudian mengambil tubuh Ji Qiao Kun untuk makanannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kolam immortal untuk mendapatkan tanah warisan. Tapi tiba-tiba saja saat akan pergi, kaki si Hao diikat oleh sebuah akar. Sekian video kali ini, kita akan bertemu pada video berikutnya. Bye-bye.